situs punden yang sangat dikeramatkan oleh penduduk setempat. Sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitarnya, karena punden ini memang sangat disakralkan. Juga punden ini menjadi tujuan wisata religi bagi para peziarah-peziarah. Selain didatangi para peziarah-peziarah, punden ini sering digunakan untuk ritual-ritual tertentu oleh penganut ajaran kejawen. Dan juga tempat ini pula sering digunakan oleh warga setempat untuk hajat-hajat besar, hajat-hajat desa seperti bersih desa atau sedekah bumi. Selain terawat rapi dan bersih, punden ini juga sudah termasuk cagar budaya, yaitu peninggalan sejarah yang dilindungi oleh negara. Situs punden ini pula sering dikunjungi para pejabat daerah setempat untuk menghormati salah satu situs cagar budaya yang ada di wilayah mereka. Situs punden yang bernuansa agama Hindu merupakan salah satu situs punden peninggalan dari seorang putri yang hidup pada masa kerajaan Kahuripan. Waktu itu ada salah satu ratu sandet yang sangat sakti yang bernama Ratu Calon Arang. Ingin mencari seorang gadis untuk dijadikan tumbal ilmu sandetnya. Gadis yang dikendaki itu adalah bernama Dewi Lambang Kuning. Begitu Putri Lambang Kuning mendengar bahwa dia menjadi sasaran dari Ratu Sakti Calon Arang, kemudian Roro atau Dewi Lambang Kuning pun segera melarikan diri mencari perlindungan dari kejaran prajurit-prajurit Ratu Sakti Calon Arang. Sampailah Roro Lambang Kuning atau Dewi Lambang Kuning tiba di salah satu tempat yang waktu itu masih berbentuk hutan belantara. Kemudian Lambang Kuning beserta pengikutnya pun segera membabat hutan untuk dijadikan sebuah pemukiman warga. Akhirnya tercapai dan terlaksana. Hutan pun dibabat dan menjadi suatu pemukiman, dan pemukiman itu diberi nama Desa Ngelambangan. Desa Ngelambangan saat ini masuk wilayah Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Di sini juga banyak diketemukan peninggalan-peninggalan dari Dewi atau Nyi Lambang Kuning yang masih tersimpan. Adapun yang masih tersimpan dan bisa kita lihat sampai sekarang adalah umpak. Umpak adalah batu buat menaruh tiang kerajaan pada zaman dulu. Ada batu lingga dan yoni, juga batu miniatur rumah atau lumbung selayur sebagai lambang kesuburan. Ada batu kemuncak, juga batu dakon dan
semacam pusaka-pusaka yang lainnya. Dan untuk makam dari Nyi Lambang Kuning sendiri, di sini tidak ditengarai oleh batu nisan seperti makam-makam yang lainnya. Untuk makam Nyai Lambang Kuning ini hanya ditandai sebuah pohon yang berdiri tegak persis di tengah-tengah makam Nyai Lambang Kuning. Walaupun situs punden Lambang Kuning ini nampak menyeramkan dan nampak menakutkan, tetapi tempat ini cocok untuk Anda yang hobi berfoto-foto, baik bersama keluarga, teman, sahabat, dan lain-lainnya. Tetapi kita harus tetap menjaga kesopanan dan ikut menjaga kelestarian dan keabadian dari tempat yang sangat dikerabatkan ini dengan cara jangan merusak atau mengambil apapun yang ada di tempat situs punden Lambang Kuning ini. Kalau saya pribadi melihat tempat situs punden Lambang Kuning ini, saya menyimpulkan bahwa tempat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita selalu ada hubungan atau berhubungan dengan Sang Pencipta alam. Dan kita jangan sekali-sekali lupa kepada Sang Pencipta. Begitulah kira-kira. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin datang ke tempat ini, sangat mudah untuk kita capai, yaitu situs punden Nyai Lambang Kuning yang berada di Desa Ngelambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Terima kasih, dan bila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa dukung selalu channel YouTube saya supaya bisa lebih berkembang dan selalu memberikan informasi kepada Anda. Rahayu, rahayu, rahayu.